Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan konfigurasi mikrotik dengan menggunakan VirtualBox sekaligus membuat hotspot dan template login. Langsung saja. Bahan-bahan untuk konfigurasi mikrotik agar connect dengan 4 adaptor dengan mudah saja. Satu, kita siapkan software VirtualBox. Yang kedua, OS dari Mikrotik. Anda bisa mendownload software Mikrotik di Winbox area di pencarian Google. Langsung saja. Oke, langsung saja tutorial cara konfigurasi mikrotik dengan menggunakan VirtualBox. Langkah 1, Anda bisa buka VirtualBox terlebih dahulu. Oke, setelah itu Anda harus mempunyai ISO-nya atau OS seperti tersebut. Seperti ini. Ini saya mempunyai dua OS, yaitu Mikrotik 5.20 atau Mikrotik 6.0. Untuk OS-nya itu cuma 21 MB dan 18 KB. Dan ada satu lagi, software terpenting dalam Mikrotik adalah Winbox. Ini adalah alat untuk membuka Mikrotik saat di VirtualBox. Bagaimana cara memasukkan Winbox ini ke dalam Mikrotik? Caranya, langkah pertama Anda harus punya emulator ISO atau ya untuk sebagai mengisokan file. Kalau saya menggunakan PowerISO, terserah Anda menggunakan Ultra ISO atau sebagainya, ya tidak masalah asal bisa diisokan. Klik icon tambah, cari file ISO-nya. Kita akan mencari Winbox. Mohon maaf, nanti terus saya sedikit mengganggu. Proses. Nah, Winbox, lalu klik icon tambah. Maka software Winbox ini berada di PowerISO dengan format DAA. Bagaimana cara menyimpan agar supaya ISO? Caranya mudah. Kalau menurut saya menggunakan PowerISO, klik simpan. Yang save as tipe Anda bisa ganti menjadi ISO. Kita ganti jadi Winbox area. Sip, sudah selesai. Oke, kita install saja mikrotiknya dengan klik file new, icon new dengan kategori mikrotik. Untuk tipe dan versinya Anda bisa order atau Linux, Ubuntu boleh, tapi saya suka menggunakan yang order saja. Order next. RAM-nya kita kasih 12 MB. Untuk hard disk, kita tidak harus besar-besar, kita cukup kasih 20 MB. Nah, kita ada
tampil sebuah icon mikrotik di dalam VirtualBox. Jangan langsung start karena masih ada cara-cara lain, setting jaringan, mengisi disk dengan ISO-nya tadi. Caranya klik setting, network. Nah, adapter 1. Adapter 1 ini adalah seperti hub. Dia mempunyai 4 ether 1, ether 3, ether 2, ether 3, ether 4. Ether 1 akan saya konekkan ke ISP atau sebagai ke server internet. Adapter 2 saya akan hubungkan ke Windows XP Client 1. Adapter 3 saya akan install ke Windows XP Client 2, dan Ether 4 saya jadikan menjadi host only adapter. Saya jadikan host only adapter atau terserah. Sebenarnya ini tidak masalah ya, Anda menggunakan NAT, menggunakan network, tapi kalau saya sarankan menggunakan NAT saja untuk adapter 4. Oke, adapter 1 pertama mari kita hidupkan dulu driver jaringan. Nah, ini masalahnya, ini saya disable semua. Oke, sudah enable. Ether 1 kita hubungkan ke wireless. Kenapa wireless? Karena ini adalah sumber dari ISP. Caranya seperti tadi, Anda bisa klik di setting, network, adapter 1, integrate adapter, dan name Qualcomm Atros wireless adapter. Ini kalau saya menggunakan driver Qualcomm. Untuk Anda bingung kalau drivernya seperti Intel atau ya sebagainya, yang penting mah satu-satunya adalah driver WiFi. Adapter 2 kita enable network, kita hubungkan ke brick adapter. Nah, sepertinya ini kita hubungkan ke LAN. Sepertinya driver LAN tidak ada. Kita cek terlebih dahulu. Ternyata sudah terhubung driver LAN. Kita cek kembali. Nah, sepertinya sudah ada. Ini Realtek PCA FE Family Controller. Ini adalah merupakan driver LAN. Adapter 3 kita enable dan masukkan ke Realtek PCA Family Controller, dan adapter 4 kita hubungkan ke saja. Oke. Selanjutnya adalah kita menuju ke storage atau penyimpanan. Di sini ada icon CD. Untuk icon CD ini, di mana Anda menaruh ISO OS mikrotiknya. Kalau saya menaruhnya di mikrotik 6, mikrotik 5 aja, mudah. Tapi terserah, versi 5 versi 6 tidak beda jauh. Sebaiknya Anda menggunakan 5.20. Oke. Sekali lagi, untuk settingan mikrotik Anda bisa lihat
Pertama ke setting, ke menu network, adapter 1 kita hubungkan ke wireless ya. Adapter 2 kita hubungkan ke LAN, adapter 3 juga ke LAN, adapter 4 ke NAT. Saya ulangi lagi sekali lagi. Untuk settingan mikrotik, adapter 1 kita hubungkan ke wireless. Mengapa ke wireless? Karena Ether 1 saya akan jadikan menjadi ESP. Ether 2 saya akan hubungkan ke Windows XP Client 1. Adapter 3 saya akan hubungkan ke Windows XP Client 2. Dan Ether 4 saya jadikan NAT saja. Oke. Untuk settingan Windows XP Client 1, Anda bisa lihat di network, adapter 1 kita non enable. Kenapa di non enable? Karena di settingan mikrotik kita untuk adapter 1 itu ke wireless, jadi dia akan bentrok. Nah, sedangkan di adapter 2 itu di LAN. Nah, oleh sebab itu untuk Windows XP Client 1 saya hubungkan ke Ether 2, Windows XP Client 2 saya hubungkan ke adapter 3. Oke. Untuk Windows XP Client 1 network ini di non enable, adapter 2 enable, kita ke bridge. Nah, pilih Realtek VC Control. Untuk adapter 3, adapter 4 kita nonaktifkan. Sekali lagi, untuk settingan Windows XP Client 1, pergi ke setting, network, adapter 1 di non enable, adapter 2 di enable dengan memilih bridge adapter dan driver LAN. Oke. Untuk XP2 pengaturannya tidak sama jauh, hanya beda. Nah, untuk beda settingan. Kalau di client 1 itu adapter 2. Nah, kalau di Windows XP Client 2 itu di 3. Mengapa di 3? Karena di settingan mikrotik kita di sini adalah driver ESP. Disambungkan ke ISP atau pusat dari internet. Saya akan menggunakan WiFi sebagai ISP. Untuk adapter 2 saya hubungkan ke isi Realtek driver LAN. Ini adapter 2 saya fokuskan ke Windows XP Client 1 dan adapter 3 ke Windows XP Client 2. Oleh sebab itu maka di settingan Windows XP Client 2 di adapter 1 kita non enable dan adapter 3 kita hubungkan Big Data adapter dan Realtek. Oke. Terutama kita install mikrotik terlebih dahulu. Sepertinya sedang proses. Untuk pertanyaan Anda bisa berkomentar. Kalau ada masalah tentang mikrotik, insyaallah ya, saya akan beri solusi untuk cara konfigurasi. Oke, inilah tampilan mikrotik 6 apa 5. Nah, untuk seperti ini kita tidak
ini bersistemnya tidak memakai cursor mouse ya. Jadi untuk pengaturan seperti ini Anda tinggal mengklik A, sesudah itu klik I dan Y. Pasti ada seperti warning, ada peringatan, dan ini kita memulai instalasi. Sepertinya this is too small, berarti harddisk kita terlalu kecil. Baiklah, cara untuk mengubahnya sangat gampang. Pergi ke setting. Mohon maaf ini sepertinya saya mengasihkan harddisk terlalu kecil. Oke, baiklah kalau begitu saya kasih lebih besar. Virtual HDD kita kasih 30 giga. Kategori mikrotik. Klik. Nah, sudah. Oke, coba kita pergi. Perlu diketahui sebelumnya bahwasannya settingan mikrotik, filter 1 kita hubungkan ke ISP, filter 2 kita hubungkan ke Windows XP Client 1, filter 3 kita hubungkan ke XP 2, dan filter 4 kita hubungkan ke NAT. Inilah, semoga aja berhasil. Nah, seperti tadi, untuk cara instalasi mikrotik yaitu dengan mengklik tombol A, I, Y. Ini kalau ada tulisan formatting disk berarti berhasil. Untuk tadi mikrotik tidak mau menginstal karena harddisknya terlalu kecil. Saya memberi harddisk terlalu kecil, sebab itu maka mikrotik kita tidak mau install. Oke, daripada menunggu lama, kita sebelumnya tadi kita sudah mengisokan software yang bernama Winbox ya. Untuk Winbox kita nyalakan komputer 1 atau Windows XP Client 1 dengan cara setting. Pergi ke storage. Untuk ini kita isikan ke tadi kita isokan di dokumen Winbox area open. Untuk instalasi mikrotik sudah selesai instalnya. Kalau seperti ini Anda memencet enter maka akan berulang-ulang. Bagaimana cara agar tidak berulang-ulang? Caranya dengan mengklik device, optical driver, mikrotik 5.20 kita non-block. Dengan sekali lagi device, optical driver, dan mikrotik 5.20 kita non-block. Oke, setelah itu kita tutup. Kalau seperti ini, brief error sudah jangan kita hiraukan.
Cek saja Y, checking, device error. Nah, untuk Microtik login kita menggunakan admin tanpa password dengan mengklik enter. Nah, tampilannya seperti ini Microtik. Kita cek apakah sudah masuk hub dari VirtualBox kita. Bagaimana cara mengeceknya? Ngeceknya dengan cara IP enter terus enter, print. Sepertinya tidak ada. Maaf, ini adalah IP address untuk langkah pertama, yaitu dengan interface. Mohon maaf, saya lupa karena tidak diperpanjang. Mohon maaf. Nah, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 telah masuk. Ini adalah dengan cara manual. Mari kita dengan cara yang lebih mudah saja. Kalau ini kita bisa menyeting Microtik dengan tulisan bisa, tapi lebih angka baliknya, lebih angkanya lebih mudah dengan menggunakan OS. Seperti itu. Untuk Microtiknya ini jangan kita close karena dia hardware yang mengatur software jaringan. Oke, kita klik minus XP. Untuk mengetahui ini dia yang tadi kita isokan sudah masuk. Winbox 2.18 telah masuk di folder kita. Cara klik 2 kali. Maka Microtik Winbox akan keluar jendela seperti ini. Mohon maaf rada lama karena ada program yang tidak tertentu sehingga dia memakan harddisk saya. Saya juga tidak tahu mengapa. CPU 100%, memori 70 disk. Makanya karena ada video controller mungkin. Connect to, kita klik titik 3 ini. Itu adalah browse. Untuk do you want block unblock, oke, kita unblock saja, klik ini kembali. Oke, langsung saja kita buka software Winbox pada di dalam Microtik. Akan muncul seperti ini. Ini ada dua, kita karena di settingan Microtik ada adapter 2 dan adapter 3 itu kita sambungkan ke LAN, maka dia akan muncul 2. Kita klik yang pertama saja dengan login admin tanpa password dan connect. Download, tunggu download plugin dari MAC address. Kalau bisa kita copy saja ke datade agar tidak terlalu ribet.
adalah tampilan dari Winbox Mikrotik di VirtualBox. Kalau ada peringatan auto OS welcome, ini dia meminta lisensi. Kalau Anda punya lisensi, ya klik lisensi lalu import. Kalau saya tidak punya, kita skip dulu. Kita menuju ke menu interface. Bukti bahwasannya ter1, ter2, ter3, ter4. Seperti saya jelaskan yang dari pertama, kita ganti nama dulu, ya ter1 dengan mengklik 2 kali dengan kategori ISP apply. Oke. Dan ether2 saya kasih nama menjadi XP ether2 XP apply. Oke. Ter3 kita kasih nama XP2 apply. Oke. Dan ether4 kita kasih nama hotspot apply. Oke, ini adalah hasilnya. Langkah kedua yaitu kita kasih IP address. Bagaimana cara mengasih IP address ini ether1, ether2, ether3, ether4? Barusan di interface ini saya hanya konfigurasi dengan mengganti nama saja. Untuk IP address kita klik IP address. Nah, perlu diketahui sebelumnya kita harus tahu gateway dari internet. Bagaimana cara mengecek gateway internet dari WiFi? Caranya ini diminimasi saja. Klik WiFi, open network and sharing setting atau di control panel. Nah, ada connection, diklik details. Untuk gateway saya menggunakan 192.168.43.1 ya, perlu diketahui 192.168.43.1 ini untuk gateway dari internet. Fungsinya untuk tadi agar tidak pusing di setting mikrotik. Nah, untuk address list kita klik list. Nah, ini adalah gateway tadi. Perlu diingat bahwasannya tadi 192.168.43.1 untuk 3.1 ini adalah gateway dari internet, sehingga tidak boleh minimal kita harus menaikkan ujungnya. Kalau ini 1 kita ganti menjadi 2. Sekali lagi, mengapa kita tidak boleh menggunakan yang IP gateway dari internet? Karena ini adalah gateway-nya dari internet, sehingga tidak boleh. Minimal kita naikkan 1 menjadi 2. 192.43.2/24. Untuk interface ether1 SP apply
Oke. Terus untuk yang kedua, kita klik add kembali. Perlu diketahui bahwasannya sudah ada add interface Ether 1, IP addressnya sudah ada, yaitu 192.168.3.2/24. Ini kita ubah jadi 192.168.44.1/2. Untuk interface Ether 2 XP1. Sebenarnya ini bebas. Anda mau menggunakan IP berapapun ini terserah. Tapi kalau Anda mengikuti saya juga lebih baik, khususnya untuk kartu Indosat Toredo. Oke. Yang ketiga, 192.168.45.1/24. Interface Ether 3. Jangan lupa interface-nya kita ganti. Oke. Untuk yang keempat, 192.168.46.1/24. Hotspot. Oke. Nah, ini kita baru saja selesai konfigurasi mikrotik menggunakan hanya IP address. Bagaimana cara mengecek apakah sudah benar IP kita sudah terubah? Kita cek di mikrotiknya. IP address print. Nah, sudah tertera bahwasannya Ether 1 sudah masuk. Berarti kita berhasil konfigurasi mikrotik baru IP address. Terus bagaimana langkahnya agar mikrotik ini terhubung dengan internet? Dengan cara klik IP DHCP client. Nah, untuk di DHCP client kita klik tombol plus. Nah, kalau DHCP client itu mencari di mana servernya atau di mana internetnya. Kalau kita internet adalah di Ether 1. Jadi klik apply, terus oke. Nah, perlu diketahui bahwasannya kalau sudah ada tulisan bond, berarti dia sudah terkonek ke internet. Ya. Sekali lagi, kalau sudah ada tanda bond di status, berarti dia sudah terkonek ke internet. Oke. Jangan lupa di IP address pasti ada tulisan D. Ini ya daripada bentrok, antisipasi, mending Anda unblock dengan mengklik tombol min. Nah, selesai. Itu terjadi karena kita konfigurasi DHCP client. Next saja. Untuk selanjutnya kita klik IP firewall. IP firewall kita klik NAT. Kita klik NAT. Klik tanda plus. Nah, untuk chain SRC NAT, output interface kita ke Ether 1 karena dia Ether 1 karena Ether internet. Untuk action kita ganti menjadi Square AD. Nah, sekali lagi caranya klik IP firewall ya.
IP firewall, terus klik NAT. Kalau sudah NAT, namanya chainnya versi NAT, biarkan output interface-nya tersatu karena dia terhubung ke internet. Actionnya mesquery apply, oke, sudah. Ini bukan berarti kita sudah konfigurasi sampai firewall kita sudah connect ke internet, belum. Tutorial selanjutnya, agar internet terhubung, mikrotik ini terhubung di internet dengan mengklik IP route. Nah, untuk IP route list kita klik add. Nah, ini kita tulis gateway dari yang tadi. Gateway kita menggunakan Ether 1 karena dia pusat dari internet. Apply, oke. Kalau sudah tulisan 1 berarti Anda berhasil mengikuti. Selanjutnya Anda bisa mengklik IP DNS ya. Untuk DNS server saya menggunakan DNS server, DNS settingnya itu menggunakan DNS Google. Dengan DNS Google 8.8.8.8. Jangan lupa allow, karena dia meminta agar terhubung ke klien, dari mikrotik ke klien. Klik IP apply, oke. Sudah. Selanjutnya kita ping, sebentar, kita menuju ke DHCP server. DHCP server, kita menuju ke DHCP setup. Setup untuk DHCP server ya, ISP, klik Ether 1 ISP, next. Next. Untuk DNS server sebaiknya kita menggunakan DNS Google. Next. Successful. Kita coba ping Google. Nah, ini bertanda bahwasannya internet telah terhubung ke mikrotik. Terus mengapa kok ini masih tidak ada koneksi, masih tanda seru? Nah, untuk ini mengapa tanda seru ya, kita butuh proses karena mungkin mikrotiknya sudah memikir sampai ada bacaan disconnect. Sambil menunggu tutorialnya, kita dari pertama yaitu perlu diingat bahwasannya konfigurasi pertama yaitu IP address. Nah, seperti ini ya, ini adalah yang tahap paling utama. Yang kedua DHCP client. Nah, seperti ini DHCP client. Untuk ketiga IP firewall, tampilannya seperti ini. Untuk keempat route list seperti ini.
dan kelima DHCP server seperti ini, dan kita melakukan proses ping. Untuk bagaimana ini kok tidak connect. Untuk tidak connect, kita bisa bantu di Explorer. Maaf sebelumnya, saya menggunakan Freeface karena ya paketan saya seperti ya pasti tahu lah. Ini menggunakan informasi problem access not valid. Untuk ini kita tunggu. Kok masih tidak connect. Mungkin kita pergi ke sistem, reboot. Oke, kami Mikrotik akan terlibat. Kalau terhabis disconnect, sepertinya IP address tadi sudah terganti. Sebelumnya IP address kita adalah 0.0.0.0 dan jadi 1.0.1.45.1. Kita klik paling atas, admin tanpa password connect. Maaf. Ini kita oke saja. Kita coba IP ARP. Ini melihat siapa saja yang online, tetapi tidak ada. Baiklah, kita mencoba untuk ping. Connect. Untuk membuat hotspot kali ini dengan mengklik IP hotspot, maka ada tampilan hotspot seperti ini. Klik hotspot setup. Ini kita hubungkan ke interface Ether 2 XP1. Mengapa Ether 2 XP1? Karena kita Windows XP ini yang kita jadikan hotspot. Next. Nah, DNS name wahyuadinugraha.s. Next, admin. Next. Nah, successful. Untuk pengaturan hotspot kita klik 2 kali. Untuk address per MAC kita kasih 1 agar tidak gampang dibobol oleh hacker. Oke. Untuk user dengan name admin, password 123. Oke.
kita lihat apakah hotspot saya, kita lihat berapa IP dari hotspot tadi yang kita buat dengan caranya ping wayuadinugrah.hs 4.192.168.44.1. Nah, inilah tampilan login pada Mikrotik saya. Untuk tadi kita membuat login dengan ID password admin password 123 enter dan no. Nah, welcome admin, ini statusnya bahwasanya kita sudah login. Kita lihat di Mikrotik, TX saja IP hotspot, kita lihat user yang aktif. Nah, untuk user yang aktif kita lihat, nah ini adalah admin yang aktif. Kalau kita blok X maka dia tidak aktif. Oke, kita pastikan apakah tadi kita sudah connect. Untuk koneksi lumayan lama. Untuk memastikan apakah kita sudah connect ke internet, kita mau perintah ping di CMD saja. Dan ternyata belum dapatkan respon ke Mikrotik saya. Untuk memastikan kita dapat mengulang kembali IP DHCP server dengan DHCP set. Untuk sebelumnya kita hapus saja SP terus SP seperti only di Oke, itu tadi adalah hotspot saya. Bagaimana cara mengubah tampilan dari template-nya? Kalau tadi diketahui bahwa template-nya itu asal dari Mikrotik, jadi template-nya hanya simple Mikrotik login. Kita juga bisa membuatnya sendiri sesuka hati. Untuk template Anda juga bisa download. Sebelumnya template saya belum dimasukkan dengan cara seperti tadi. Setting dengan cara klik setting, storage, kita noise, hotspot data file sudah
sepertinya belum diisokan. Oke, baiklah, kita isokan terlebih dahulu dengan klik add tambah ke data yang mana kita ingin isokan. Mikrotik hotspot Wahyuan hotspot kita simpan ini .iso hs dokumen save. Nah, sudah selesai. Kita pergi ke setting storage, pilih CD-nya, kita unggah tadi yang sudah kita isokan ke dokumen hs open. Oke, show. Nah, sudah masuk. Ini sudah masuk. TML dari hotspot saya. Nah, untuk menuju cara gantinya sangat mudah. Langkah pertama, kita klik 2 kali IP addressnya 192.168.45.1. kita pergi ke FTP 192.168.45.1. File searching. Nah, kita sudah ketemu. Ini di sini adalah kita login Mikrotik admin tanpa password, logout. Kita klik hotspot. Untuk hotspot ini kita hapus ya, delete. Kita ganti hotspot saya yang tadi telah dibuat oleh saya sendiri sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya komputer saya lambat dikarenakan ada program yang jalan sendiri, jadi dia memakan harddisk. Oke, langsung saja kita buka ke Internet Explorer. Uh, 192.168. Ini adalah kita klik log off terlebih dahulu. Sudah telah keluar. Nah, klik IP hotspot admin, kita disable terlebih dahulu. Klik login. Nah, ini adalah tampilan hotspot saya. Template dari hotspot Wahyu Adenograha hotspot. Silahkan masuk dengan admin 1123. Kita coba login terlebih dahulu. Kita enable kembali admin.
Nah, sepertinya kita sudah connect ke dalam internet. Kita coba. Sepertinya mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Untuk proses ping sudah berjalan lancar. IP ARP. Nah, diketahui apa itu IP ARP. ARP adalah dia adalah table yang memberitahu siapa saja yang online di dalam mikrotik kita, sampai ISP pun dia terbaca oleh kita. Dan kita buktikan bahwasannya IP dari komputer XP1 ini adalah 44.254. Nah, ini dia IP address dari Windows XP. Nah, ini dia tampilannya. Sudah terkonek ke dalam mikrotik kita. Kita cek kembali. 19 off. Oke. Nah, inilah tutorial cara konfigurasi mikrotik dan hotspot pada mikrotik. Sebelumnya saya minta maaf karena banyak kekurangan, dan saya juga masih belajar tentang mikrotik. Mohon dimaklum, saya masih kelas 11, pelajar di sekolah menengah kejuruan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like, komen kalau ada masalah. Sekian dan terima kasih. Salam mikrotik.